Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia. Salam geografi. Bertemu lagi bersama saya Lilit Meisun, guru geografi di SMA Negeri 24 Garut. Untuk kali ini tentunya ya kita akan selalu menggali namanya ilmu pengetahuan, karena semakin luas wawasan kita maka akan semakin mudah kita memahami segala fenomena alam yang terjadi di permukaan bumi. Oke, kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, ini materi vulkanisme ini ada di materi kelas 10 semester 2, tepatnya bab atau materi litosfer, kulit bumi. Jadi vulkanisme ini salah satu tenaga endogen dalam geografi yang berasal dari dalam bumi. Oke, ini coba kalian perhatikan ada gambar, itu hubungannya apa dengan materi kita? Jelas ya, itu adalah objek geografinya atau objek materialnya. Jadi kita akan naik ke puncak-puncak tertinggi atau titik-titik tertinggi di permukaan bumi. Kalau mungkin ada yang tahu ini gunung apa? Salah satu gunung di Jawa Barat, Kabupaten Garut tepatnya, yaitu Gunung Papandayan sebagai salah satu miniatur atau versi lightnya Swiss Panjapa. Oke, kalau kita zoom lagi nih, nah ini sudah semakin jelas. Ini kita zoom in bahwa Gunung Papandayan itu puncaknya ternyata tidak mengerucut gitu ya, justru ada kaldera yang di dalamnya terdapat kepulan-kepulan asap yang menunjukkan bahwa gunung tersebut salah satu gunung aktif yang ada di Indonesia. Oke, capaian pembelajaran untuk kurikulum merdeka ada keterampilan proses dan pemahaman konsep. Untuk capaian pembelajarannya, untuk tujuan pembelajarannya, kalian sebagai peserta didik mampu menyimpulkan perubahan muka bumi yang dipengaruhi oleh proses vulkanisme dengan mengambil studi kasus, misalnya tadi ya Gunung Papandayan di Indonesia, sehingga terampil membuat tulisan perubahan bentuk muka bumi karena pengaruh vulkanisme dan dampaknya bagi kehidupan secara mandiri, bernalar, kritis, kreatif, dan gotong royong. Oke, nah ini salah satu gambar potongan litosfer kulit bumi yang menunjukkan ada dua lempeng tektonik yang saling bertumbukan gitu ya, saling bertemu, di mana di sini ada dua lempeng samudra yang menghujam, mengangkat masuk ke dalam astenosfer, mengangkat lempeng benua gitu ya. Nanti ini sebetulnya bergerak terus ke dalam, cuman waktunya memang sangat lama gitu. Cuman nanti kan semakin lama ini masanya akan semakin terkumpul, meleleh, dan akan mencari tekanan. Kemudian batuan yang keras ini di lempeng benua ini nanti akan tertekan, muncul cembung dalam bentuk gunung api. Oke, ini salah satu videonya, mungkin ibu bisa tunjukkan ke kalian bagaimana proses pembentukan gunung berapi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa bumi itu punya inti yang sangat panas, ribuan derajat Celcius. Dia akan menekan ke atas kulit bumi sehingga dinamis, bergerak. Ada yang saling mendekat dan ada yang saling menjauh. Ini ilustrasinya seperti kita sedang mendidihkan air. Jadi ada tekanan dari bawah menuju ke atas sehingga lempeng-lempeng tektonik tersebut menjadi retak. Nah, lalu bagaimana nih kalau dua lempeng ini ternyata saling bertemu? Yang tadi sudah ibu jelasin ya. Nah, ini maksudnya lempeng samudra yang berat jenisnya lebih besar akan masuk ke dalam, mengangkat, meleleh, dan menekan lempeng samudra sehingga terbentuklah gunung berapi. Oke, apa saja yang dikeluarkan materialnya? Tentunya ini ada banyak material cair, lava,
material padat, bom, lapili, pasir, dan gas. Nah, itu videonya mungkin bisa membantu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian bagaimana sebaran gunung api Indonesia? Kalian bisa lihat ini jajaran gunung berapi dari Sumatera, ujung Sumatera, kemudian ke bawah menyambung ke Jawa, Bali, kemudian naik lagi ke atas, Palu, Sulawesi. Nah, itu sebaran gunung berapi di Indonesia gitu ya. Kenapa bisa terbentuk seperti ini? Dan ini diakibatkan oleh pertemuan lempeng tektonik, lempeng-lempeng raksasa. Di sini ada lempeng Eurasia, di bawahnya selatannya ada lempeng Indo-Australia, dan di sebelah timurnya ada lempeng Pasifik. Kalau kalian pengen tahu jumlahnya, ini kurang lebih ada 127 gunung api tersebar. Oke, kemudian gini, vulkanisme kita sepakati bahwa artinya keluarnya magma ke permukaan bumi gitu. Nah, nanti pergerakan gitu ya. Nah, pergerakan magma itu ada dua, ada intrusi magma itu magmanya bergerak tapi masih di dalam kulit bumi, tidak sampai muncul ke permukaan bumi, tapi ada di dalam, ada yang paling bawah misalnya disebut batolit sampai pipa, dan yang terakhir ini kawah utamanya, tapi tidak muncul ya. Beda dengan ekstrusi magma. Kalau ekstrusi magma justru ini materialnya keluar, muncul, menampakkan, tersingkap keluar permukaan bumi. Ada material padatnya dinamakan pom, cairnya lava, dan gasnya awan panas. Oke, sampai sini kita lanjut. Ada ekstrusi, tadi intrusi itu keluarnya magma dari perut bumi. Ada ekstrusi atau istilahnya erupsi. Kalau misalnya ada letusan gunung api, kita kan yang jadi bahayanya erupsinya gitu. Jadi bahan yang dikeluarkannya dibagi dua jenisnya, ada erupsi efusif dan eksplosif. Efusif itu tekanannya lemah gitu ya, jadi yang keluar hanya lelehan lava. Kalau erupsi eksplosif itu ledakan, jadi tekanannya sangat besar. Yang keluar bukan hanya lava tapi padat, cair, dan gasnya juga. Nah, ini contoh-contoh bentuk dari ekstrusi. Jadi ada ekstrusi linear karena tekanannya dangkal sehingga tidak terbentuk kerucut gitu ya. Jadi flat gitu. Jenis erupsinya efusif. Ekstrusi areal ini erupsi eksplosif. Jadi sebuah ledakan areal sangat luas, menempati areal yang luas. Ekstrusi sentral ini campuran dari efusif dan eksplosif, ledakannya maha dahsyat. Jadi dia akan meledak sekuat-kuatnya. Oke, ini jenis gunung berapi, ada Mar, Perisai, dan Strato. Bisa kalian amati, analisa, lihat. Mar bentuknya adalah seperti corong gitu ya. Jadi ada lubang raksasa. Jadi sebelumnya ini kerucut juga ya, ada ujungnya, cuman karena ada sebuah ledakan gitu, ledakan seperti ledakan eksplosif, sehingga meninggalkan bekas ledakannya. Ini yang disebut Mar. Ini contohnya, contoh gunungnya. Ini gunung seperti Gunung Ciremai ya, seperti ini bentuknya. Kemudian perisai, kalau perisai itu lebih flat gitu ya. Perisai itu hampir flat, kecil gitu. Beda lagi dengan strato. Kalau strato sangat mengerucut, menjulang tinggi seperti kerucut gitu. Jadi corong yang dibalikan gitu ya. Nah, ini contohnya. Oke, tipe letusan gunung api bisa dilihat dari ciri-ciri bagaimana kedalaman magmanya, tekanan gasnya, dan cair kentalnya lavanya. Jadi intinya di sini semakin dalam magma, semakin tekanan gasnya akan semakin tinggi gitu ya. Ini contohnya Peret. Lanjut. Nah, gimana nih ketika gunung berapi akan terbentuk sebelum dan setelahnya? Sebelum
meletus, gunung berapi ini akan menunjukkan gejala-gejalanya. Pertama, sering terjadi gempa-gempa kecil. Kemudian ada sumber air yang tadinya ada tiba-tiba menghilang, mengering akibat adanya retakan gitu ya, kan gempa kecil dulu, kemudian ada retakan, nah airnya sehingga lari ke retakan-retakan tersebut. Lalu meningkatnya temperatur di sekitar kawah lebih panas, terdengar gemuruh dari dalam gunung, itu aktivitas magma. Dan yang terakhir, ada hewan-hewan dari puncak gunung yang turun ke lereng gunung gitu ya. Jadi itu sebuah tanda kalau gunung tersebut akan meletus. Post vulkaniknya atau setelah terjadinya vulkanik, nanti di sini akan keluar sumber air panas yang disebut geyser dan sumber gas seperti belerang, itu yang baunya cukup menyengat ya, tapi gas belerang ini justru manfaatnya sangat banyak di dunia perobatan, di dunia kecantikan, itu sangatlah bisa dimanfaatkan. Oke, mungkin untuk materi vulkanik sampai sini dulu. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Setelah ini ada materi seisme atau gempa bumi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.